Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amawala amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, berdasarkan risalah tentang Ahlul Bait dan Nasabah Alawi yang disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Robitoh Alawiyah yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2023 kemarin, di dalam daftar isi selalu mengutamakan keutamaan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Sikap seorang Ahlul Bait dan bahaya membenci Ahlul Bait. Selalu ini yang dikedepankan oleh para habib untuk mengancam dan menakut-nakuti umat Islam Indonesia. Dan anehnya, banyak umat Islam Indonesia yang terkecoh karena minimnya pengetahuan mereka akan asal-usul dari para habib itu. Tanpa berniat untuk menjelekkan atau ujaran kebencian kepada siapapun, khususnya para habib yang ada di Indonesia. Dengan adanya telaah yang saya sampaikan ini hendaknya dijadikan sebagai masukan untuk mengubah cara dakwah sekaligus pola pikir dan juga tingkah pola para Alawiyin, Bani Alawi, para habib yang ada di Indonesia ini, agar berubah, berakhlakul karimah. Jangan merendahkan umat manusia atau umat Islam yang lain yang tidak sejalur, senasab dengan kalian. Ini selalu mengedepankan dan ancaman, tidak membenci Ahlul Bait kecuali orang munafik dan lain sebagainya. Banyak sekali ini referensinya. Kalau kita pelajari siapa Ahlul Bait itu, nah ini banyak sekali pendapat sesuai yang disampaikan di dalam podcastnya Habib Bahar bin Sumed dengan Refli Harun yang menerangkan tentang innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi seakan-akan saya ini ahli bait Nabi, saya ini cucu Nabi, saya ini keluarga Nabi. Nah, keluarga Nabi itu siapa? Ini harus kita pahami bersama. Ada 8 pendapat sebenarnya. Ini tercantum dalam kitab Rosfatus Sodi Mim Bahri Fadhaili Bani Nabi Al-Hadi, yang mengarang adalah As-Sayyid Abi Bakar Syihabuddin Al-Alawi Al-Hadrami. 8 pendapat siapa Ahlul Bait itu sebenarnya. Apakah Ahlul Bait itu keturunan Alawi atau Bani Alawi atau para habib itu saja atau tidak? Lah ini kita akan bahas. Tolong open minded. Kita harus membuka hati dan pikiran, buka wawasan kita. Jangan menolak sesuatu yang kita benci, karena mungkin suatu saat kita akan mencintai. Tak kenal maka tak sayang. Ada 8 pendapat. Ini saya hanya mengutip 2 saja yang paling penting dalam pemahaman. Selainnya ini hampir mirip-mirip. Al-Qaulus Salisu utawi, nah ini al-qaulus salisu pendapat sing kaping 3. Annal muroda sak temene sing dikarepno min ahlil baiti sangking Ahlul Bait. Liut innama yuridullahu lidhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Ahlal baiti itu siapa? Fil ayati ing dalam ayat innama yuridullahu lidhiba ankumur rijsa. Itu iku khusus Rasulullah, khusus untuk Rasulullah.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahlul Bait itu cuma Kanjeng Nabi tok. Ini pendapat yang ketiga dari 8 pendapat. Jadi Ahlul Bait itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad tok. Tidak termasuk anaknya, tidak termasuk istrinya, tidak termasuk cucunya, tidak termasuk menantunya, apalagi Habib. Ini pendapat yang nomor 3. Ya. Ini qala al-Qadhi Iyad, Imam Qadhi Iyad berkata, Madhabul Hasan alias Madhab Hasan al-Bisri, annal murada sak temene sing dikarepno bi ali Muhammadin kelawan ali Muhammad iku Muhammadun, ya Nabi Muhammad nafsu, ya awak dhewe ini Nabi Muhammad. Jadi cuma Nabi Muhammad tok. Ini menurut pendapat dari Madhab Hasan al-Bisri. Imam Hasan al-Bisri itu tokohnya Ahlussunnah wal Jamaah. Qadhi Iyad juga seorang alim alamah, pengarang kitab As-Sifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa juz 2 halaman 82. Jadi yang dimaksud dengan Alu Muhammad atau wa'ala Ali atau Ahlul Bait itu cuma Rasulullah tok. Ini pendapat yang nomor 3 dari 8 pendapat yang hampir mirip. Ya, ini yang saya sebutkan ini yang poin-poin saja. Jadi Qadhi Iyad dalam karyanya Faslun fi ikhtilafi fi sholati ala ghairin nabi. Ini karya Imam Qadhi Iyad menyebutkan seperti itu. Tadi mazhab Hasan al-Bisri bahwa yang dimaksud dengan Alu Muhammad atau Ahlul Bait itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri, tidak termasuk yang lain. Apalagi Habib, ya, semuanya gak katut. Jadi liyudhiba ankum ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Terus berikutnya adalah ini kaul yang kelima sekarang. Kaul yang kelima ini lebih umum. Siapa Ahlul Bait itu? Al-qaulul khamisu, kaul yang kelima. Annal murada sak temene ingkang den karepno min Ahlul Baiti saking Ahlul Bait iku atba'uhu pengikut-pengikut Kanjeng Nabi ala dinihi ing atase agamane Kanjeng Nabi Muhammad ila yaumil qiyamati mari sampai tumeka dina kiamat. Jadi Ahlul Bait itu termasuk pengikutnya Rasulullah yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Itu Ahlul Bait, termasuk kita semua. Jadi kalau Maktab Ad-Daimi mengaku ya Bani Alawi sebagai Ahlul Bait, bisa salah, bisa benar. Lah saya pun juga Ahlul Bait. Panjenengan semua yang melihat video ini semua ya Ahlul Bait. Karena apa? Kita semua mengikuti ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini annal murada min ahlil baiti atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamah. Hal yang seperti ini hakahun ceritano ing pendapat iki sapa Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar amba'adhi ahlil ilmi sange setengah ahli ilmu. Wahtarohu lan milih pendapat iki sapa ba'du ashabi Syafi'i setengah pengikuti pendapatnya atau imam-imam sing mengikuti Imam Syafi'i. Kama hakahu kaya dene critakno ing pendapat iki sapa Abu Tobari, Imam Abu Tobari fi ta'liqihi ing dalem ta'liqe Abu Tobari. Wa jahahu lan ngunggulno ing pendapat iki bahwa Ahlul Bait itu adalah pengikutnya Rasulullah yang beragama Islam sesuai dengan ajaran beliau sampai hari kiamat secara umum, termasuk kita semua. Habib juga termasuk Ahlul Bait. Kita semua juga Ahlul Bait. Asalkan dia beragama Islam. Warajah kahulan ngunggulno ing pendapat iki sapa Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi, Syekh Muhyiddin An-Nawawi fi Syarh Muslim ing dalam kitab Syarah Imam Muslim. Ya, inilah. Ini yang perlu dipahami. Jadi jangan berpaham sempit. Dipahami diartikan secara sempit Ahlul Bait itu hanya Habib saja atau Sayyid atau Syarif saja. Tidak. Semuanya umat Islam itu Ahlul Baitnya Kanjeng Nabi. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Wahtaru lan milih ing pendapat iki sapa Al-Azhari, Imam Al-Azhari.
Wa dzakara lan nuturna sapa Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi ruwatahu ing riwayat Imam Al-Baihaqi an Jabirin saking sahabat Jabir. Nah, ini yang harus kita pegang, bahwa ternyata pemahaman tentang siapa Ahlul Bait itu sangat luas. Tidak sesempit yang kita pahami, kita bayangkan selama ini. Apalagi yang dipahami oleh para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Mengaku paling Ahlul Bait sendiri. Selalu menggunakan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Yang dimaksud mensucikan itu apa? Mengampuni. Kita ini semua kalau sholat ya diampuni oleh Allah, disucikan oleh Allah dari segala dosa dengan ampunan-ampunannya. Kita beristighfar, itu juga kita disucikan oleh Allah dari dosa, minadz dzambi. Jadi sama, kita juga disucikan oleh Allah, sama. Semua umat Islam ini disucikan oleh Allah. Disucikan, diampuni dari segala dosa-dosanya. Begitu maksudnya. Jadi jangan pakai senjata ini. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hanya saya, hanya Ba'alawi saja, lainnya itu bukan Ahlul Bait. Jangan seperti itu. Itu pemahaman sempit. Ya. Pemahaman yang luas ya itu tadi, semua pengikut umatnya Nabi Muhammad SAW adalah Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Termasuk ya sahabat Salman Al-Farisi itu juga termasuk Ahlul Baitnya di Nabi. Padahal beliau tidak termasuk tersambung nasabnya, karena Salman Al-Farisi orang Persia, orang Iran kalau sekarang. Rasulullah orang Makkah, Arab. Jadi nggak nyambung secara nasab, tapi tetap menjadi keluarga Ahlul Baitnya Rasulullah. Kita semua ini Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Diterangkan lagi oleh Imam Fakhrur Razi dalam tafsir Al-Fakhrur Razi. Nah, ini saya hanya menyampaikan 3 pendapat. Yang lainnya ya, yang lainnya itu ya mirip-mirip lah antara anak cucu Nabi ya, tapi tidak sampai dzurriyyah Nabi, enggak. Sampai cucunya Nabi dok. Jadi jangan ngaku-ngaku. Tafsir Al-Fakhrur Razi. Wah talafalan persulayan apa alaqwalu piro-piro pendapat fi ahlil baiti ing dalam masalah memahami mengenai Ahlul Bait. Lah wal aula utawi kang luwih utama iku ayyuqala yen den ucapaken hum utawi Ahlul Bait iku auladuhu anak-anake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajulan garwa-garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Ahlul Bait. Wal Hasanu anapun utawi Said Hasan wal Husainu lan Said Husain iku minhum termasuk Ahlul Bait. Ini Imam Fakhrur Razi. Ini lebih spesifik dan menyempit pemahamannya ya. Wa Aliyun lan Ali iku minhum yo termasuk Ahlul Bait. Li annahu krana sak temene sahabat Ali iku kana ana sapa sahabat Ali iku min ahli baiti sanging ahli baiti Kanjeng Nabi bisa babi muasyarati kelawan sebab pergaulane Sayyidina Ali bibinti muasyarah namanya wa ashiruhunna bil ma'ruf ya, dan nanti muasyarah. Jadi mempergaulinya Sayyidina Ali bibinti Nabi kelawan anak wedok ya, anak putrine Kanjeng Nabi alaihissalam. Wa mulazamatuhu lan oleh netepi kesetiaane sahabat Ali Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ponakane Kanjeng Nabi, yo mantune Kanjeng Nabi. Nah, ini Sayyidina Ali termasuk Ahlul Bait. Jadi menurut Imam Fakhrur Razi bahwa Ahlul Bait itu bermacam-macam pendapat. Banyak terjadi perselisihan. Lah yang paling utama memahami Ahlul Bait itu adalah anak-anaknya Kanjeng Nabi, ya istri-istrinya Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk cucunya Nabi Hasan Husain. Nah, itu bagian dari Ahlul Baitnya Nabi, termasuk Sayyidina Ali itu juga Ahlul Baitnya Nabi karena Sayyidina Ali itu terhubung ya menjadi menantunya Rasulullah, suaminya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dan Sayyidina Ali itu orang yang paling setia mendampingi dan selalu berguru kepada Rasulullah SAW. Nah inilah pendapat-pendapat yang ada. Jadi jangan sampai kita
memilih pendapat di antara 8 pendapat itu dan kita menafikan yang lain. Itu ahlul bait itu lingkup pemahamannya sangat-sangat luas. Tidak sesempit yang kita bayangkan selama ini. Kita semua ini ada ahlul bait. Dan kita semua juga disucikan. Tidak hanya Habib-Habib saja yang disucikan oleh Allah dari segala dosa. Kita semua ya disucikan oleh Allah dari segala dosa jika kita mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Beristighfar, melakukan sholat, itu bagian daripada sarana Allah liyutahhirakum tathira. Ini pemahaman ahlul bait secara luas. Jadi jangan sesempit apa yang dipahami oleh ahlul bait, yang dipahami oleh ahlul bait menurut Rabithah Alawiyah dan mengancam-ngancam. Ya, ini saya baca ini penuh dengan ancaman, enggak ilmiah kalau menurut saya. Jangan begitu, jangan mengancam-ancam orang yang berbeda dengan kita. Jadi objektiflah ya dalam menyikapi semuanya. Ini saya sudah pelajari berhari-hari. Intinya adalah mengunggulkan diri bahwa Bani Alawi, Habib-Habib itu adalah ahlul baitnya Nabi. Selain itu berani menafikan, menolak, termasuk keturunan Wali Songo juga ditolak oleh Rabithah Alawiyah sebagai keturunan Nabi. Hanya mereka sendiri yang sah menjadi dzurriyyah Rasulullah SAW. Ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Semuanya berdasarkan data kitab. Di rumah saya masih banyak kitab yang belum saya keluarkan semuanya. Kalau saya keluarkan semuanya, orang bisa percaya atau tidak itu terserah. Yang penting saya menyampaikan sesuai dengan data. Referensinya ada. Tidak hanya ngomong belaka. Beragamalah dengan dogma dan logika. Jangan hanya dogma saja, juga jangan hanya dengan logika saja. Dua-duanya. Dogma, keyakinan, doktrin, dan logika harus ilmiah. Ya, harus logis. Kalau tidak logis, agama ini akan mudah dimanipulasi, disusupi. Ya. Salah bisa jadi benar, benar bisa jadi salah. Sama seperti analogi yang saya sampaikan tentang siapa yang menemukan Candi Borobudur. Syuhrah wal istifadah semua meyakini Raffles. Menurut saya tidak Raffles, Paimin. Tapi karena Paimin wong cilik, dia tidak terkenal. Harusnya Paimin dan Rahmat ditambah dengan Tan Jingsing, Bupati Secodiningrat, Bupati Yogyakarta, dan dekat dengan wilayah Kedung, daerah Magelang, Purworejo. Para pemirsa dan pendengar sekalian, sekali lagi tujuan saya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jika ini sudah finish, diterima oleh masyarakat Indonesia, saya akan berhenti membahas ini. Saya akan terjun kembali ke dalam dunia sosial. Keagamaan hanya sekedar yang penting saya tetap istiqomah. Sekali lagi, tidak ada tendensi apapun. Saya tidak membela calon presiden RI ini, itu saya tidak membela. Saya tidak berpolitik. Saya menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang saya miliki datanya. Katakanlah kebenaran itu, walaupun pahit rasanya. Walaupun dihujat, walaupun dikatakan apapun, bagi seorang penyampai sebuah kebenaran, akan rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Semangat seorang dai akan tetap berkobar ya, dan berpegang teguh dengan pendapatnya. Semuanya ada dasarnya, bukan pendapat saya, bukan pendapat saya. Oleh sebab itu tujuan saya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini.
Jangan hanya melihat di satu sisi. Habib itu perjuangannya ya dalam mengislamkan Nusantara tidak boleh kita lupakan. Jangan dari sisi itu saja. Dari sisi taktik politik ya, mereka ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Ingin menjadi penguasa, hegemoni dalam masalah spiritual yang ada di Indonesia. Lihatlah fakta bahwa Mbak Alawi ini selalu menyudutkan keturunan atau dzurriyyah Wali Songo. Wali Songo disuruh untuk menghamba, minta stempel diakui menjadi dzurriyyah Rasulullah oleh Robitoh Alawiyah. NAAT Nakobah Ansab Auliyaut Tis'ah yang sudah dulu berada di Nusantara ya tidak mau menghamba, tunduk kepada Robitoh Alawiyah. Lah Robitoh Alawiyah ini karena jaringannya sudah kadung mengakar kuat, bisa menguasai kiai-kiai Jawa termasuk yang tidak terbuka hati dan pikirannya, hanya sekedar dogma saja yang dijadikan pegangannya, maka akan mudah dikuasai oleh mereka. Sekali lagi bukan atas dasar kebencian, tapi untuk mencerdaskan. Mari kita hidup di Indonesia ini berdampingan rukun, jangan merendahkan satu sama lain. Masalah Ahlul Bait sudah saya sampaikan. Ahlul Bait itu tidak hanya Habib saja. Saya Ahlul Bait, panjenengan semua Ahlul Bait karena pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin bahwa kita ini ya anak-anaknya Rasulullah dari sisi ideologis, bukan biologis. Kenapa ini tidak dibongkar dulu-dulu waktu yang dulu-dulu? Belum saatnya. Belum saatnya. Ketika sudah jatuh tempo atau ajal saatnya, baru terbuka seperti ini. Dan masyarakat Indonesia, khususnya yang merasa tertindas lama di Indonesia, khususnya umat Islam, ini mulai bangkit sebenarnya. Sudah mulai sadar, cerdas semua. Karena melihat sepak terjang para Habib yang selama ini menyimpang. Hanya menggunakan ilmu doktrin, dogma, pembodohan. Ini yang harus dihindari. Dan masyarakat umat Islam semua harus sadar, bangkit. Khususnya PBNU juga harus netral. Harus netral. Dalam rangka mendidik ya umat Islam yang ada di Indonesia ini supaya cerdas bahwa ternyata hidup ini harus berdasarkan data, ada dasarnya. Ya, yakin ya tidak boleh hanya sekedar yakin saja, harus ada logikanya, ilmiahnya. Kalau hanya berdasarkan barokah itu nggak ilmiah namanya, itu ranah dogma, doktrin, keyakinan saja, tak terarah. Harus berdasarkan data dan fakta. Beragamalah dengan cerdas. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dia akan dibuat oleh Allah cerdas dalam masalah agamanya. Tidak mudah dibodohi. Sekelas Kanjeng Dimas taat pribadi saja bisa membodohi banyak orang, kok ratusan ribu pengikutnya kok. Kecuali bagi orang yang mempunyai basiroh peninggal hati. Saya pertama kali sebelum Kanjeng Dimas taat pribadi terkenal seperti itu, saya itu sudah punya channel berhubungan dengan sana. Karena saya sedikit punya basiroh, maka saya putus hubungan. Karena apa? Dia ingin menguasai ekonomi Indonesia dengan cara yang tidak halal. Menundukkan banyak orang, menggunakan kekuatan jin ya sebagai khodamnya untuk membodohi dan menundukkan umat manusia. Masya Allah, na'udzubillah. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita mohon kepada Allah terus menerus, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan Engkau yang lurus, siratal mustaqim, dinul Islam yang lurus. Para pemirsa dan pendengar sekalian, sekali lagi
Saya tidak tendensius. Tidak punya tendensi apa-apa. Hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum ini saya tidak dikenal siapapun. Dan saya pun suatu saat tidak mau dikenal oleh siapapun juga. Banyak orang yang nawari saya untuk ceramah, ngisi-ngisi mauidhah hasanah di mana, saya tolak. Saya hanya khutbah Jum'ah rutin dan kadang mauidhah hasanah sekedarnya. Saya bergelut dalam dunia sosial keagamaan. Saya ikut prihatin dengan kondisi umat Islam di negeri saya ini, di mana mereka banyak yang dibodohi, terdoktrin ratusan tahun, tidak hanya puluhan tahun, ratusan tahun. Yang paling nemen adalah akhir-akhir ini, di zaman fitnah ini, benar-benar terlihat antara mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sombong dan mana yang tawadhu, mana yang benar dalam tujuan beragama, mana yang bunglon. Sudah terlihat jelas bagaikan air dengan minyak. Oleh sebab itu saya menuntut PBNU jangan terlalu turut campur dalam masalah ini bila tidak ada data yang pasti. Berikanlah generasi muda NU untuk tampil meluruskan pemahaman di dalam masyarakat Indonesia ini. Termasuk lagi masih ada PR selain menyadarkan Ponpes Al-Zaitun, ya. Sebenarnya tidak boleh ya, Al-Zaitun itu nggak boleh, Az-Zaitun atau Al-Syamsiyah. Ya, ini ya sudah kado ya. Sebenarnya itu Az-Zaitun, Wattini wal-zaituni wa turi sinin, nggak boleh Wattini wal-zaituni, nggak boleh. Pondok pesantren Az-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, yang kemarin viral. Nanti akan kita bahas juga. Mudah kalau hanya untuk membahas Az-Zaitun Indramayu. Gampang, data kami sudah ada. Yang paling berat adalah menyadarkan aliran menyimpang Darul Hadis Islam Jamaah yang sekarang bereinkarnasi menjadi lembaga dakwah Islam Indonesia. Ini yang paling berat dan sulit, karena sudah mengakar, mendoktrin pengikutnya, sama seperti Robitoh Alawiyah dalam mendoktrin para jamaahnya, pengikutnya. Hampir mirip. Karena termasuk tidak boleh dan tidak sah menikah dengan orang luar selain dari golongannya. Hampir sama. Ini sudah saya teliti sejak tahun 80-an. Tentang Lemkari sampai berparadigma baru LDII. Sudah ada di mana-mana masjid LDII. Ini kalau saya bongkar semua, taruhannya adalah apa? Semuanya. Oleh sebab itu, insya Allah untuk yang tahap pertama saja dulu, masalah perhabiban ini harus clear. Harus clear. Clearnya di mana? Ya terjadi islah. Habib juga memperbaiki diri, jangan eksklusif. Yang Muslim Indonesia juga memperbaiki diri. Sama-sama. Tidak boleh mengkultuskan mereka berlebihan. Ini tujuan saya. Mengangkat harkat dan martabat umat Islam Indonesia. Ini tujuan saya. Supaya merdeka seutuhnya. Jangan menjadi bangsa yang diperbudak oleh bangsa lain. Kita harus tetap memegang teguh ciri khas jati diri bangsa kita. Bangsa Nusantara Indonesia yang Islam. Ya. Tidak usah diarabkan. Biarkan Indonesia dengan jati dirinya ini. Yang penting tidak melanggar syariat. Ya. Tidak melanggar aturan pokok ajaran agama Islam. Biarkan. Tidak usah kita larang dangdutan. Yang penting jangan minuman keras, ya, jangan berlebihan dan jangan tukaran. Itu aja.
Karena apa? Jika kita larang itu, lalu mereka orang-orang Arab itu juga punya hiburan ya apa? Gambus itu juga ya joget sana, sama. Bahkan kalau di Arab Saudi itu malah tari perut, di Bahrain, di mana-mana, di Libya. Sama-sama, jangan larang penduduk Indonesia untuk berbahagia. Silakan mereka, penduduk Indonesia ini menikmati surganya masing-masing. Sekali lagi, mohon dimaafkan jika dalam penyampaian saya kurang berkenan, khususnya para habib yang ada di Indonesia. Tujuan saya adalah mengingatkan, siapa lagi yang mau dan berani mengingatkan sekelas Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, sekelas Habib Muhammad Rizik Syihab, sekelas Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Siapa yang bisa mengingatkan? Siapa yang berani mengingatkan? Kalau tidak punya data, ya mohon maaf sekali lagi para yai, para habib, mohon maaf. Saya ini orang NU secara struktural tulen. Saya tidak mau kiai-kiai saya ini dikangkangi oleh para habib itu. Kiai-kiai saya ini sudah lama, sudah berjuang ratusan tahun di negeri ini. Dengan kedatangan habib-habib muda ini, seakan-akan kiai ini harus tunduk di bawah kekuasaan para habib-habib yang mentah ilmunya seperti itu. Sungguh menyedihkan. Kemerdekaan Indonesia ternyata belum sepenuhnya kita nikmati. Dari segi ekonomi kita terjajah. Dari segi spiritual, keagamaan, keyakinan kita juga terjajah. Bangkitlah Indonesia. Momentum penting tanggal 2 Mei 2023 ini, bangkit. Kebangkitan pendidikan nasional kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, khususnya generasi muda kita, umumnya semuanya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para pemirsa dan panjenengan semua, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang muslim ataupun non-muslim, semuanya, seluruh warga negara Indonesia. Mari bangkit bersama, mari kita bersatu, mari kita menghargai satu sama lain. Semuanya sama di hadapan Allah. Kita semua adalah ahlul baitnya Rasulullah. Jangan mengaku paling ahlul bait sendiri, paling suci, dibersihkan oleh Allah sendiri. Liyutahhirakum tathira sendiri. Tidak bisa seperti itu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.